Shalom Horas, selamat pagi sahabat KKPS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Segala hormat kemuliaan bagimu ya Yesus yang mengasihi kami dalam kasih yang kekal. Engkaulah Allah kami yang senantiasa sudah memeliharakan hidup kami. Demikian juga hari baru ini adalah anugerah-Mu semata. Dan kami mau menjalani hari ini di dalam terang Tuhan, dan bila pun kami hendak mendengarkan firman-Mu, karenanya bukakanlah hati pikiran kami untuk boleh mengerti, dan Engkau teguhkan kami untuk dapat menghidupinya. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal. Amsal 14 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca ini menekankan suatu panggilan agar setiap anak-anak Tuhan menjalani kehidupannya dalam takut akan Tuhan. Oleh karena kendati firman tadi memang berbicara tentang dampak dari kehidupan yang takut akan Tuhan, yaitu akan memperoleh atau mengalami ketentraman dan perlindungan dari Tuhan, sesuatu yang setiap kita pasti dambakan dalam hidup kita. Tetapi lebih jauh dari itu, takut akan Tuhan sesungguhnya menandakan bahwa kita adalah umat Tuhan dan orang-orang yang telah diselamatkannya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31 berkata, jemaat Tuhan dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka sehingga jumlahnya semakin bertumbuh besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah saudara-saudara, selanjutnya dari firman Tuhan yang kita baca tadi dan diberitakan dalam Alkitab pun menggambarkan tentang kehidupan jemaat atau orang-orang yang takut akan Tuhan sebagaimana hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, saudara-saudara, dalam takut akan Tuhan, jemaat akan terbangun untuk menghormati kekuasaan Allah. Dan karena itu, mereka akan mentaati firman-Nya dan membenci serta menjauhkan diri dari semua jenis kejahatan. Demikian pun, jikalau hikmat adalah datangnya dari Tuhan, maka sebagaimana kesaksian Mazmur 111 ayat 10 menegaskan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Artinya, tanpa takut akan Tuhan, kita tidak mungkin bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Dan selaras dengan itu juga, kitab Amsal pun bersaksi bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Mengapa demikian, saudara-saudara? Oleh karena dalam takut akan Tuhan, di sanalah terdapat kelurusan hati yang mendorong orang-orang percaya menghidupi kekudusan dan terbuka terhadap bekerjanya Roh Tuhan
di dalam diri kita. Sekali lagi, hal ini berkaitan dengan keberadaan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tegasnya, dalam takut akan Tuhan, sesungguhnya adalah panggilan yang membenarkan bahwa kita sungguh-sungguh sudah menghidupi identitas kita sebagai anak Tuhan. Bahkan, saudara-saudara, dari semua nasihat-nasihat yang disampaikan oleh kitab Pengkhotbah misalnya, penulisnya mengatakan bahwa takut akan Tuhanlah yang menjadi penyataan iman, dan karena itu kewajiban setiap orang atau umat Tuhan untuk menghidupinya. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, di sana dikatakan sebagai akhir kata dari nasihat-nasihatnya, disebutkan, saudara-saudara, akhir kata dari segala yang didengarkan ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Yang kedua, saudara-saudara, dalam takut akan Tuhan, sesungguhnya hidup kita telah dibangun ke arah kesempurnaan Kristus. Artinya, dibangun untuk berakar dan bertumbuh meniru Kristus, sehingga hidup kita dapat berbuah lebat yang mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan, atau dengan kata lain, menjadi berkat bagi hidup ini. Oleh karena roh takut akan Tuhan adalah sifat yang ada pada Kristus yang mengerjakan atau dalam mengerjakan kemesiasannya. Dalam Yesaya 11 ayat 2-3, yaitu firman Tuhan yang menubuatkan kehadiran seorang Mesias, di sana dikatakan, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Demikian juga, saudara-saudara, Yesus menyebutkan perkataan firman ini untuk menyatakan dirinya dalam memulai tugas kemesiasannya. Dan hal itu ditulis dalam Lukas 4 ayat 18-19. Dan dari dua ayat ini, demikianlah bila dalam Yesaya disebutkan roh Tuhan ada padanya, maka dalam Lukas Yesus tegas berkata, roh Tuhan ada padaku. Dan dari hal itu sekali lagi menegaskan, sikap takut akan Tuhan adalah sifat dari kemesiasan Kristus. Jadi saudara-saudara, utamanya hidup kita ini dipanggil untuk mengerjakan atau menghidupi sikap-sikap hidup yang takut akan Tuhan. Oleh karena sekali lagi, orang-orang atau umat yang takut akan Tuhan telah mencirikan umat yang disenangi Tuhan. Pemazmur berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Karena itu, saudara-saudara, benarlah perkataan firman Tuhan yang kita baca tadi. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut.
Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Bapa, dalam kasih karunia-Mu kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang memanggil kami menghidupi takut akan Tuhan di dalam setiap saat dan aktivitas kehidupan kami. Sehingga nyatalah melalui diri kami Tuhan, ada penghormatan yang sungguh dan mau mentaati firman Tuhan di dalam setiap apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh hidup dalam setiap kami yang mendengarkan, dan Tuhan menolong kami untuk memberlakukannya. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia
KPS TV.